Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda, ketemu lagi di channel Pojok Parenting, di mana channel ini tempat sekolahnya para orang tua. Semangat. Oke ayah bunda, ada beberapa orang tua yang bertanya, mungkin pertanyaan ini bisa menjadi salah satu yang mewakili atau menjadi keluhan dari ayah bunda. Ada yang bertanya melalui WhatsApp saya, Pak, kenapa anak saya kalau di sekolah lebih banyak diam, murung, dan tidak bisa berinteraksi? Nah, itu kasus seperti itu tidak sedikit ya banyak dialami oleh anak-anak yang dimana di rumah itu aktif, tapi ketika masuk ke sekolah atau ketika berada di satu masyarakat atau dengan teman-temannya, dia itu cenderung lebih pasif, lebih diam, cenderung tidak bisa berinteraksi. Nah, gejala ini adalah gejala masalah sosio-emosional. Sebelum saya membahas bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ayah bunda ketika menghadapi anak seperti itu, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang sosio-emosional anak usia dini. Itu secara teori bahwa idealnya kalau anak yang memiliki sosio-emosionalnya berkembang dengan baik, anak itu akan mampu menjalin hubungan dengan baik teman sebaya ataupun dengan orang yang lebih tinggi dari itu. Yang kemudian anak mampu melakukan interaksi secara efektif, interaksi secara dua arah, ada feedback. Kemudian sosio-emosional yang ketiga, anak itu memiliki prososial, artinya dia mau berbagi, membantu, bekerja sama, merasa nyaman dan aman. Kemudian sosio-emosional yang terakhir adalah penguasaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, di mana anak itu berkembang dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu secara teori bahwa sosio-emosional idealnya seperti itu. Kemudian perkembangan sosialisasi dan emosi pada anak itu tidak terlepas dengan kondisi emosi dan kemampuan anak merespon di lingkungan sekitarnya. Nah, itu anak yang memiliki atau yang berkembang sosio-emosionalnya secara ideal. Nah, kembali ke masalah pertanyaan tadi bahwa anak itu cenderung murung, anak itu cenderung pasif, tidak bisa melakukan interaksi, tetapi ketika di rumah, anak itu aktif. Artinya ini penanganan harus serius dilakukan oleh orang tua atau oleh ayah bunda. Ini sebetulnya gampang menangani masalah-masalah yang seperti itu. Hanya tinggal kesiapan ayah bunda merubah pola asuhnya. Ada beberapa step atau langkah yang harus ayah bunda lakukan. Yaitu yang pertama yang harus dilakukan adalah membentuk atau membangun konsep diri yang positif pada anak. Bagaimana cara membangun konsep diri pada anak? Yang pertama, ayah bunda itu harus memberikan rasa aman dan nyaman di dalam rumah. Jadi, artinya ayah bunda jangan pernah melakukan teriakan ketika memanggil. Jangan pernah melakukan teriakan ketika memerintah kepada anak itu atau meminta sesuatu. Ketika ayah bunda berteriak, yang dirasakan oleh anak itu tidak merasa nyaman dan tidak merasa aman. Kemudian bangun keluarga yang harmonis. Artinya antara ayah dan bunda harus melakukan hubungan yang harmonis di depan anak, begitupun dengan anak. Ini kondisi keluarga dibangun harus harmonis agar konsep diri anak itu lebih positif. Selanjutnya, ayah bunda harus senantiasa memberikan rasa kasih sayang kepada anak. Saya pernah nanya ke beberapa bunda, Bun, apakah bunda sudah memberikan rasa kasih sayang kepada anak? Atau ketika muncul pertanyaan itu, pasti setiap bunda ataupun ayah akan menjawab, iya, saya sudah memberikan rasa kasih sayang. Sedikit saya membahas masalah kasih sayang di sini. Kasih sayang
menurut nalar saya atau menurut analogi saya, bahwa kasih sayang itu kita pisahkan antara kasih dan sayang. Kasih dan sayang, selama ini bunda biasanya hanya memberikan saja, memberikan apa yang anak mau, memberikan apa yang anak minta, itu kasih. Sayangnya, sayang di sini adalah membatasi. Sayang di sini adalah memberikan apa yang anak butuhkan, bukan memberikan apa yang anak minta. Artinya kasih sayang itu memberi dan membatasi. Nah, itu kasih sayang. Kemudian untuk membangun konsep diri itu adalah lakukan sentuhan yang lembut, yaitu dengan pelukan. Dalam satu hari, lakukan 1 kali pelukan dengan anak. Minimal 10 detik. Ketika bunda atau ayah melakukan pelukan terhadap anak, maka di situ akan terjadi chemistry antara jiwa anak dengan jiwa ayah atau bunda. Maka lakukan sentuhan lembut melalui pelukan, ciuman, cium di ubun-ubun, cium kening, itu akan merangsang anak untuk menjadi seorang yang memiliki jiwa. Selanjutnya, lakukan komunikasi terus dengan anak. Komunikasi yang efektif, anak ditanya. Kalau bisa, kita yang harus banyak bertanya kepada anak. Karena dengan kita bertanya, maka itu akan menstimulus berpikir kritis anak. Jangan sampai kita yang menjelaskan, tapi kita yang bertanya, anaklah yang menjelaskan. Itu akan merangsang pola pikir anak yang kritis. Selanjutnya, kita selaku orang tua, ayah bunda harus banyak mendengar, menanggapi anak. Ini biasanya jarang, apalagi kalau ayah atau bunda pulang kerja capek, ketika anak meminta sesuatu atau bertanya, terkadang diabaikan. Ini anak butuh respon dulu. Lupakan dulu rasa capek, respon dulu. Walaupun hanya beberapa menit, ketika anak direspon, itu akan merasa dihargai anak. Kemudian menumbuhkan potensi. Nah, menumbuhkan potensi ini, ayah bunda harus paham dulu apa yang dimiliki potensi oleh anak. Itu ada di 8 kecerdasan. Mungkin di video selanjutnya saya akan membahas masalah 8 kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya, lakukan main bersama, piknik lah. Itu harus dilakukan, main bersama dengan anak, karena ketika main bersama maka akan tercipta satu konsep diri yang positif bagi anak. Dan yang terakhir, ayah bunda harus mengetahui permasalahan yang dihadapi anak. Kita harus banyak terus mengamati apa permasalahan yang dihadapi anak. Nah, itu terkadang banyak bunda yang kurang tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi anak, dianggapnya masalah sepele. Padahal buat anak masalah itu memang sungguh berat, tapi kita orang tua menganggap sepele. Maka cari tahu apa masalah yang dihadapi anak. Nah, itu beberapa langkah yang harus dilakukan oleh ayah bunda ketika anak itu cenderung lebih diam di luar, lebih tidak bisa berinteraksi dengan teman sebaya. Karena di sini pola asuhnya atau orang tua atau ayah bunda kurang membangun konsep diri pada anak. Ya, sementara itu ayah bunda, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di Pojok Parenting ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ayah bunda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.